Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan khususnya Pak Ayen selaku tuan rumah yang saya hormati, saya muliakan semuanya. Kita ketemu dalam acara seperti ini sudah yang ketiga ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan nggak ada yang kelong Pak ini. Enggak, maksudnya yang dari pertama, kedua, ketiga ketemu saya itu masih utuh gitu loh. Atau sudah ada yang meninggalkan kita? Hah? Iya, Masya Allah ya. Kalaupun ada yang sudah lebih dahulu kondur wonten ngasonipun Allah SWT, kita doakan saja. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah kondur itu kondur wonten ngaso dalam Allah kanthi predikat husnul khotimah, akhir yang baik. Dan kita semuanya juga harus punya cita-cita seperti itu, ya. Walaupun kita tidak tahu itu kapan akan tiba. Nggih mboten? Nggih. Eling lan waspada. Masalah hidup dan mati itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Pak Dokter, bukan. Ya, bukan juga karena obat-obatan yang kita konsumsi ketika kita sakit. Bukan. Itu adalah semata-mata kuasa Allah, bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan kita semuanya. Mudah-mudahan kehidupan kita yang tidak lama, nggak lama loh Bu, diibaratkan itu hidup itu seperti uap. Besok uap betul. Ini kalau naik godok banyu nih kan medal asap ya. Nah, uap itu asap itu sebentar saja, kemudian kemana? Hilang ya. Nah seperti itu. Ada juga dalam bahasa Jawa, urip iku ibarat mung mampir ngombe. Nek ngombe lama atau sebentar? Sama. Jadi Masya Allah, kekayaan nasihat ini Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat banyak, diwariskan oleh nenek moyang kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sepanjang masa. Dari dulu sampai sekarang pesannya sama. Ini badan radio wong Islam sing tenanan Islami, mboten namung teng pangandikannya mawon kan gitu ya. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati manisnya minuman itu ya. Teh atau serai nih? Ucai ya itu. Manis apa betul? Manis sekali. Walaupun saya belum mencicipi tapi sudah mencium aromanya. Nah, semuanya ini adalah telah Allah limpahkan kepada kita. Bahannya jahe. Kinten-kinten menungso sing nemukaken napa Gusti Allah sing maringi. Semua ini berjuta-juta jenis tumbuhan, berjuta-juta jenis makhluk hidup di muka bumi ini, di samping kita manusia, itu adalah kuasa Allah, penciptaan Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Ya. Yang namanya mati itu hanya raganya saja, ruhnya masih
ada. Maka sesuatu yang tidak salah kalau panjenengan kita semuanya kadang-kala merasakan ketemu dengan mbah kita atau nenek moyang kita, padahal kita tidak pernah melihat rupanya, wajahnya, dipilih gitu loh. Nah, makanya kalau malam Jumat Bapak Ibu, khususnya malam Jumat nih, waktu yang lain boleh, bagus. Kalau bisa kita membaca Al-Quran, kirim doa untuk mereka. Karena pada malam itu mereka pada datang ke rumah kita, nunggu kiriman bacaan Qur'annya, doanya. Nek kita mboten maos Qur'an apa ngaji, mangke panjenenganipun sami kondul wonten awah kubur kanthi nangis malih. Kebangetan tenan kowe padha kabeh, tak tinggali harta benda, tak warisi harta benda ning padha lali karo aku. Itu pangandikanipun para almarhumah. Berbakti kita tidak hanya saat mereka masih bersama kita di dunia ini, tapi ketika mereka sudah ke alam kubur, itu pun kita tetap harus berbakti. Sepakat mboten? Ya, makanya kalau habis sholat kita usahakan berdoa, ya. Itu. Jangan lupa, ya. Zikir yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sebenarnya untuk diri kita masing-masing, sebagai bentuk sedekah kita, ya, yang jumlahnya 100 kali 5 itu sudah 500, melebihi jumlah ini, ruas-ruas di tubuh kita, ya. Ruas-ruas di tubuh kita nih, jentik ini ada 3, 1, 2, 3. Ini loh, ya, kiloan ini. Tambah ini, ya. Tambah di kaki, di jari-jari. Ini jari-jarinya dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, gitu kan. Ini kalau dihitung sekitar 360, ya. Maka wajib kita sedekahi dengan membaca tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, satu kalimat itu, atau subhanallah, 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 subhanallah. Terus anggenipun sholat ampun kesusu-susu, ya. Amargi nek mboten diniake niku makanya kesusu teras, ya. Itu gangguannya banyak. Bahkan ketika kita sholat saja kadang-kadang kelingan yang tadinya nggak eling itu loh, ini betul. Itu lagi nyari apa, itu kan, itu nggak ketemu ya sudahlah, kita ikhlas, kita sholat, tiba-tiba diberi ting, oh neng kono, itu karena kita minta diingatkan oleh Allah, kue mau anginipun bagek ke barang teng pundi itu loh. Tapi nek semakin kemerungsung, semakin emosi, boten kepanggih, malah kabeh-kabeh disalahke. Ini boten. Ini pengalaman hidup saya juga. Mungkin ibu-ibu juga ngalami, ya. Itu. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, ya, bahwa beliau itu sudah dijamin masuk surga, ya. Tetapi beliau khawatir dengan kita selaku umatnya. Ketika beliau sudah sakit parah, lalu beliau mengatakan ummati, bagaimana dengan umatku nanti, ya Allah?
itu adalah bentuk sayangnya beliau kepada kita yang sudah berjanji bersumpah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, janji kita ini nyuwun sewu nek menawi dereng sampai hati, ya, sampai jantung hati kita, tolong diresapi maknanya bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Ya, ini tangan satu karena ahad loh ya. Qul huwallahu ahad, bukan calon presiden loh ya. Masalahnya tahiyat itu begini, nggak boleh itu, disuruh begini. Nah yang begini itu yang nggak ada, malah yang ada yang begini. Bahwa tentang itu sebelum masalah pilpres ada di negara kita, sudah ada dari zaman Rasulullah. Lah kok disalah-salahke, malah orang gelem ngene malah ngene. Malah iki jotos mboten bareng nggih. Nah ketika imam membaca waladhdallin, jawabannya amin, bukan yang lain, ya. Itu bukan diganti kabul, bukan, ndak ada itu. Walaupun artinya amin itu kabulkanlah gitu loh. Tapi nggak boleh ketika waladhdallin kabulkanlah. Nanti ojo-ojo Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kan jadi repot ini. Ini masalah akidah. Walaupun ini lagi musim pilpres ya nggak apa-apa lah, pemilu wong sekali ini 5 tahun hanya sekali kok yang nyoblosnya toh. Iya, bulan depan nggak boleh nyoblos lagi. Ya, bulan berikutnya nggak boleh nyoblos lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah wanti-wanti kepada kita, ya, bahwa pelan-pelan umat Islam akan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani, sampai-sampai mereka tidak sadar kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka pun akan masuk ke dalamnya. Ini. Nah, ini terkait nyuwun sewu dengan kemarin akhir tahun ya, tahun baru. Yang merayakan siapa kebanyakan? Mereka atau kita, orang Islam? Kita. Yang niup trompet, yang nyalakan kembang api, yang nabuh lonceng, ya. Padahal Bapak Ibu, nabuh lonceng itu adalah panggilan orang-orang Nasrani untuk beribadah, ya. Lalu meniup trompet itu adalah panggilan orang-orang Yahudi untuk memanggil yang seagama dengan mereka untuk beribadah. Dan yang ketiga, ya, menyalakan api. Ini agak keliru Pak ya, nanti dicek ya. Jadi tiga itu memanggil umatnya dengan menabuh lonceng, menyalakan meniup trompet, dan menyalakan api. Api nek zaman sekarang ya itu mercon itu loh, kembang api itu loh, ya itu. Nah makanya bisa jadi mudah-mudahan mereka itu belum tahu bahwa itu adalah ritual ibadah selain orang Islam. Mudah-mudahan. Tapi dengan hari ini kita thalabul ilmi sudah tahu, maka jangan sampai kita diam saja ketika ada anak-anak kita, tetangga kita yang melakukan seperti itu. Karena bisa jadi satu malam itu kita menjadi musyrik, ya?
Ya. Nah, mari kita nasihatkan ini, bahwa itu bukan sekedar hura-hura saja, itu adalah cara memanggil umat agama Nasrani, Yahudi, ya, dan Majusi untuk memanggil umatnya beribadah. Nah, kita panggilannya dengan apa, Bu? Kalau beribadah dengan azan, gitu. Maka nggak mungkin mereka orang Kristen dipanggil azan datang, nggak mungkin, karena mereka tahu itu bukan panggilan untuk saya, itu panggilan untuk orang Islam, begitu. Maka ya kalau mereka begitu, maka masa kita malah tidak paham. Maka kalau azan bersuara, kita segera bersiap siap, ya, menghadap ke Allah, berdoa kepada Allah, ya, bahwa kita harus yakin yang paling diterima di sisi Allah, yang paling diterima di sisi Allah, nggak ada perbandingannya. Inna dina indallahil Islam, bahwa yang paling diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Itu jangan kita terusan ragu-ragu dengan itu, ya. Ini saya pesankan, ampun ragu-ragu, anggenipun berislam dan beriman kepada Allah. Ini pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam ibadah kita itu, ibadah kita kan ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Yang mahdoh ya sholat, zakat, puasa, haji, ya toh? Kalau syahadat itu kategorinya jarang sekali disebut ibadah, tapi sebenarnya itu ibadah yang paling penting, ya, itu sebenarnya. Nah, dalam hal ibadah mahdoh, ya, jangan dicampur adukan dengan ibadah yang lainnya. Hukumnya, tata caranya yang harus dibaca, jumlah rakaatnya itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi sudah sama. Kalau sebelumnya beda memang. Bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad juga sholat, tapi sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah, ya, jumlah rakaatnya, ya, ini. Maka Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir menyempurnakan bahwa sholat kita 5 kali sehari semalam, yang fardu ain, ya, yang sunnah banyak banget. Nah, fungsi dari ibadah sunnah adalah untuk melengkapi kalau di ibadah fardu itu kita ada yang kurang. Maka ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat isra ketika matahari terbit pertama itu, kalau sekarang jam 5 lebih 15-an, sholat 2 rakaat, ya, sholat isra pendek saja, al-fatihah, terusan ruku, ya, tidak pakai surah-surahan, nggak apa-apa. Dan itu dengan sholat isra itu, Bapak Ibu sekalian, itu sehari itu kita dalam jaminan perlindungan Allah. Nah, yang tadinya kita mau celaka, jadilah kita tidak celaka. Nah, ghairu mahdoh, yang bukan itu banyak sekali, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa kita dititipi anak, nih, oleh Allah, karena anak adalah titipan Allah. Harta ini juga titipan Allah. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menitipkan itu kepada kita? Pernah nggak tanya, kok aku dititipi anak, dititipi harta, dititipi jabatan dan sebagainya? Ya, semuanya ini adalah dalam rangka ujian keimanan kita. Kita akan menomorsatukan harta kita,
anak kita, jabatan kita, atau Allah? Gitu. Ya. Mari kita pertanyakan. Hari ini indah ini bukan semata-mata karena tempatnya yang sudah lebih makin hari makin baik ini, makin bagus. Mudah-mudahan pertanda semakin dibarokai usahanya Pak Ayennya. Gitu. Ya, sehingga semakin banyak harta yang dititipkan kepada Pak Ayen, Pak Ayen pun juga semakin besar dalam hal menggunakannya di jalan Allah. Itu. Nah, indahnya hari ini itu sebenarnya karena kita tulus, ikhlas, senang hadir di sini. Ini betul. Coba nih Bapak Ibu keberatan, minuman pun yang manis jadi nggak manis itu. Ya? Maka dari itu kuncinya sebenarnya dari diri kita. Nek kita seneng, insya Allah dunyone apik betul. Tapi nek kita mboten syukur kepada Allah, ngedumel, ya, bersulo, ora ana sing apik ning dunya iki. Itu. Nah, ini makanya ibda binafsi, mulai dari diri kita. Nah Bapak Ibu, sholat kita usahakan menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi kewajiban kita. Benten kewajiban dan kebutuhan, gitu. Yang namanya kebutuhan makin hari makin banyak, maka anginipun ibadah ugi kedaipun semakin banyak, semakin baik. Seiring dengan kebutuhan kita yang makin banyak, maka ibadah kita pun juga makin banyak, makin baik dari hari ke hari berikutnya. Ojo nganti podo karo sing wis lewat, apa meneh luwih elek. Nah, ini dengan demikian maka harus ada semangat bahwa anginipun kita nyembah dumateng Allah, semakin hari harus semakin tulus, ikhlas, bukan karena ingin diberi yang lebih oleh Allah, bukan, tapi yakinlah bahwa apa yang Allah telah berikan kepada kita insya Allah mencukupi. Cuma memang kalau seperti Pak Ayan kan punya karyawan, ya, relasinya bisnis banyak, maka kecukupan saya dengan Pak Ayan beda ukurannya, ya. Ini maka bukan berarti Pak Ayan tidak lalu dikategorikan misalnya rakus, rakah, bukan, karena memang tanggung jawab beliau lebih besar daripada kita yang di bawahnya beliau. Maka husnudonlah kalau ada tetangga kita yang baik ekonominya, sopo ngerti ono sing netes kepada kita, gitu. Seperti ini coba, ya, ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita menyadari bahwa semua ini titipan Allah, maka jangan sampai kalau kita kehilangan sesuatu itu kita anggap sebagai musibah. Karena bisa jadi, ya bukan bisa jadi, karena Allah punya takarannya bahwa Nek Yusuf ketika umah sing banyak, nanti malah timbangannya, nanti pertanyaannya di akhirat malah semakin banyak. Bisa jadi amal baiknya malah tidak bisa menutupi amal buruknya. Ini, jadi kita syukurilah, kita rumah kita punya, ya, tempat tidur kita punya, makan minum punya, gitu kan, bisa itu loh. Marilah kita kadang-kala lihat ke rumah sakit. Hari ini ratusan orang tergeletak di rumah sakit. Itu pentingnya kita kadang-kala nengok ke rumah sakit itu. Betapa ya Allah, untuk bernafas saja harus pakai oksigen, ya kan? Susah gitu ya Allah, dan bayar mahal itu. Kita tidak pakai oksigen, ya, lancar saja nafasnya. Ini benar-benar satu nikmat yang luar biasa dari Allah.
Barang siapa mensyukuri nikmat itu akan ditambah nikmatnya. Nah, mudah-mudahan kepada saudara kita yang sakit itu pun juga segera dicabut penyakitnya, ya, ya, sampai tidak ada yang tersisa. Bisa jadi hidup kembali, bisa jadi meninggalkan dunia. Karena kalau sudah mati itu insya Allah penderitaan tidak ada lagi. Penderitaan dunia loh maksudnya. Kalau penderitaan di akhirat bisa jadi ada. Ditanya man rabbuka, sapa pangeranmu, reso jawab digodho karo malaikat. Dung gitu. Man dinuka, bingung. Dung lagi gitu ya. Man kita buka juga ditanya kitabnya opo. Ya, nggak bisa jawab. Ya sudah. Kuburan yang sudah ukurannya 1x2 sempit, nggak ada konsonnya, gelap gulita, dewean. Masya Allah, aku turun ngalami loh Bapak Ibu. Tapi yakin, harus yakin, karena Islam itu agama keyakinan, bukan agama logika. Nek is ngalami nabi percaya, itu bukan agama Islam. Agama Islam itu yakin. Allah ngendika begini, sami'na wa ta'na. Rasulullah ngendika begini, sami'na wa ta'na. Derek 100% apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang telah Nabi sabdakan. Semuanya itu yang telah Allah firmankan dalam Quran, yang telah Rasulullah sabdakan, itu adalah rahasia supaya kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Itu kita bisa tahu kunci-kuncinya keselamatan dunia dan akhirat nek kita purun ngaos, purun sekolah, purun ngaji. Nek mboten nonton iki ngingokke paling mboten pas pengajian teng TV, teng radio niku lho. Nggih. Itu tidak perlu pakai baju bagus, itu tidak perlu mandi dulu. Kita duduk simak, dengarkan. Itu sudah juga upaya tolabul ilmi. Nah, keberangkatan Bapak Ibu ke sini ini mendatangi tolabul ilmi itu satu langkah itu diangkat derajatnya dan satu langkah diampuni dosanya. Maka tadi jalannya yang timik-timik lebih bagus itu. Timik-timik kan jadi dikian, jalannya nggak usah jauh-jauh ya. Itu dikit-dikit. Nah, mangkate yo nek timik-timik mangkate yo rada gasik. Ojo ngepasi. Biasanya kudune nek cepet kayak setengah jam, timik-timik 1 jam yo mangkate lebih gasik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keridoan atas apa yang kita usahakan hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita berdoa. Doakan anak cucu kita ya, tetangga kita untuk senantiasa di dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Besok tanggal 14 Februari mencoblos ya. Jangan sampai umat Islam tidak mau mencoblos, jangan sampai. Karena 5 tahun sekali kita memilih pemimpin. 5 tahun sekali kita pemimpin. Ojo nganti wong Islam ora gelem nyoblos yang jumlahnya mayoritas jadi kalah dengan yang jumlahnya minoritas. Akhirnya sing dadi pemimpin dudu wong Islam atau paling tidak orang yang nggak peduli dengan nilai-nilai Islam. Sakarepe dhewe, semua cara ditempuh untuk mencapai tujuannya. Nah, maka saya pesankan ini kepada ibu-ibu, nanti disebarluaskan ya. Mungkin ada putra-putrinya yang remaja-remaja itu. Coba nanti ditanya, "Le, besok tanggal 14 neng TPS yo." Banyak yang saya bilang, "Ngapa ya Mas ke TPS besok tanggal 14 Februari coba?" Anak-anak ini, anak-anak milenial ini, ya, makanya nanti tolong diingetin, ojo nganti tanggal 14 orang nyoblos ya. Cobloslah pemimpin yang Anda yakini memiliki kategori staff sidik, benar, ya, amanah, bisa dipercaya,
tablik mau menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ngandani, ya. Dan fatonah yang cerdas. Itu sifat wajib Rasulullah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nek regangnya ya dibalik staff saja. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, sifat Rasulullah itu harus kita tiru. Jangan sampai kita meniru sifat mustahil dari beliau. Ya, yang singkatannya KKKB. Hizib. Apa itu artinya? Lawannya dari sidik. Orang yang jujur benar. Jujur ya. Sidik itu jujur ya. Benar. Artinya lawannya berarti dusta. Jangan sampai kita memilih orang yang suka berdusta. Nih. Yang berikutnya yang kedua adalah khianat. Lawan dari amanah. Nggak iso dipercaya, ojo dipilih. Ya, ini. Nek lagi nyalet aja. Tapi begitu tadi lali. Nah, itu artinya tidak amanah. Lalu yang berikutnya yang ketiga kitman. Sukanya menyembunyikan. Itu. Kudune disampaikan ya kepada masyarakat. Neng menyampaikannya pilih-pilih. Sing milih aku sing tak kei, sing ora milih ora tak kei. Padahal itu adalah bukan uang dia. Itu adalah uangnya negara. Saya dengar disampaikan Bu, ibu-ibu sudah janda nangis. Mas Yusuf, saya dapat bantuan minyak sama beras. Ditompo, dibawa ke rumah, sampai di rumah diambil sama salah satu yang membagi itu. Pripun Pak Yusuf saya mengalami itu. Ya saya sabar Ibu. Insya Allah Ibu akan dapat rezeki yang lain. Saya telepon teman saya yang kaya, langsung diganti 5 kali lipat. Karena teman saya itu susah golek zakat iku nang ngendi ngono lho. Enggak ada. Nah, yang berikutnya baladoh lawan dari fatona. Baladoh itu bodoh. Ya, menjelaskan sesuatu itu tidak lengkap, malah joget-joget misalnya, ya. Nah, itu sebenarnya kan harusnya kan dipaparkan apa cita-citanya, rencananya ke depan dalam hal ini enggak. Ketika ditanya emosi misalnya ya, nyuwun sewu boten pareng pemimpin kok emosian nggih mboten. Coba Pak Dukuh emosian. Pinten-pinten jenengan seneng mboten? Mboten. Wong mung ditakoni ngono kok nesu ya Allah, Pak. Nggih mboten. Nggih ampun ngantos kita menyesal. Karena apa? Kita waton nyoblos. Nyuwun sewu, saya ingatkan sekali lagi, dalam hal pemilu ini banyak yang melakukan serangan fajar, ngasih amplop, tuku suara, ya. Nyuwun sewu, ini kalau orang Islam yang paham, ar-rosi wal murtasi finnar. Jadi orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama neraka. Duit 100.000 itu untuk apa sih? Apakah cukup 5 tahun? Boten kan? Ini untuk beli di warung makan Padang itu, atau di Joglo Gurami ya Pak ya. Saya makan berempat itu 250 Bu. Lebih tak bawa pulang karena jatahnya 5 orang, nggak bisa 4 orang. Gitu. Ya itulah. Tapi sekali-kali nggak apa-apa, menyenangkan anak istri. Nah, nggak apa-apa Bu, sekali-kali dikumpulkan, nanti ada banyak uang, yuk makan di mana gitu, nggak apa-apa. Ya, supaya apa?
menimbulkan kebanggaan bagi anak-anak saudara kita. Neng ojo terus menerus ya, nanti iso bangkrut ya. Kayak Pak Ayan ini seminggu sekali ya. Ya karena Pak Ayan benar dapat ya, alhamdulillah. Kinten-kinten Bapak Ibu, saya pesan masalah akidah Islam, iman kita jaga betul-betul ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan status iman dan Islam. Ampun ngantos ya. Susahnya kayak apa neng dunia Bu, nanti akan lepas hilang gitu loh. Kita ingin diganti di alam kubur, di akhirat yang serba enaknya betul. Kebangetan. Cuma baru batin saja. Kalau di dalam kubur itu memang sudah pertanda akan masuk surga, kita sudah diperlihatkan kenikmatan, diberikan kenikmatan di surga. Tapi kalau kita abai dengan aturan-aturan Allah, nggak peduli dengan aturan-aturan Allah tentang perintah dan larangan, sing larangan yuk diterjang, sing perintah yuk di jurke wae, itu kan apa dilakoni, maka ya insya Allah yakin, kita harus yakin itu nanti kembalinya akan di alam satunya, yaitu yang disebut surga atau neraka? Neraka ya. Ampun ngantos, saya yakin kita harus ini menjadi saksi masing-masing kita. Nanti kalau ibu, salah satu ibu nanti kalau dipersulit untuk masuk surga, saya akan, ya Allah itu orang baik, masukkanlah dia ke dalam surga. Ada yang membantu di antara kita itu ya. Jangan kita egois ya. Sing penting aku selamat dewe, enak dewe, wong liya kaya apa ora peduli, mboten pareng. Jadi nanti di akhirat gitu ya, akan ditimbang amal baiknya. Lalu ada yang protes, ya Allah itu dulu pernah manu saya begini, maka dikurangi kebaikannya. Yang tadinya banyak kebaikannya masuk di surga jadi tertunda karena untuk membalas apa yang dilakukan pada yang merasa disakiti itu. Maka hati-hati lisan kita ya, akhlak kita kepada sesama. Nek ono wong ngajak patu, ampun dilayani nggih. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau saya ada salah, gitu aja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya ada salah. Dah titik. Jangan tuh, no, gue kan ngene rambung-rambung, sesuk ketemu nyambung lagi. Tapi kalau kita maaf Bapak Ibu, saya manusia lemah, ada khilafnya, mohon dimaafkan. Itu insya Allah akan menyelesaikan perpecahan di antara kita. Pak Ayan melayani konsumen banyak, macam-macam. Ya jawab saja Pak Ayan, maaf ada yang cacat, saya akan ganti, gitu aja. Selesai. Tapi kalau Pak Ayan menjawab yang lain-lain, malah mereka akan cerita ke yang lainnya. Tapi kalau Pak Ayan jujur, ya maaf ini yang rusak ini kemarin saya ganti, dia akan cerita, ya Allah di tempat Pak Ayan itu kalau rusak sedikit aja saya komplain diganti. Cerita itu menjadi baik kepada yang lainnya. Ketika dia kecewa di tempat lain, dapat berita ini positif dari dilayani Pak Ayan baik, maka akan ke sini. Jadi kita tidak tahu siapa yang menggerakkan rezeki kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah kami dalam agamamu ya. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Kinten-kinten yang ini yang bisa kita sampaikan, itu semuanya untuk mengingatkan saya pribadi dulu, dan mungkin kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Esok masih ada hari. Jangan putus asa dengan apa yang dicapai hari ini ya. Karena kalau kita putus asa hari ini, maka besok menjadi tidak lebih baik. Tapi kalau kita, oh ya kita evaluasi hari ini ada kekurangan, besok kita perbaiki. Jangan sampai
kita abai dengan masalah pergantian waktu dari siang ke malam, dari malam ke pagi, dari pagi ke siang, dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kita masih diberi umur sampai hari ini itu karena Allah yakin dengan pergerakan kita akan lebih baik pada tahun berikutnya. Mereka yang berbuat dosa tahun lalu masih diberi kesempatan juga hari ini. Harapannya mereka taubat, juga akan menjadi pribadi yang baik pada tahun ini. Husnudon saja dengan segala yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, jangan ngeluh terus. Nek ngeluh terus ora ono enteke. Awake mboten sehat, justru malah sakit, ruhaninya sakit. Ya, jasmani rohani harus sehat. Jasmaninya kita mandi pakai sabun, pakai sampo dan sebagainya biar sehat, tapi rohaninya tidak kita jaga. Dengan semakin hari semakin dekat kepada Allah, maka juga akan sakit. Jangan sampai kita mengalami kesakitan jasmani maupun rohani. Kalau bisa dua-duanya sehat, Allahumma amin. Sehat, baik, insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Maka kan gini-gini yang sakit kalau aturakan dumateng kita sedaya, mugi-mugi wonten manfaatipun. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sih ini jam 8.38 jam saya. Saya cepatkan jamnya memang daripada jam biasa ben mboten telat. Tapi nek sholat saya ngenteni azan dulu. Enggak terus ngikutin ini ya. Nah, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang punya tempat ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak bentuk rezekinya. Semakin hari semakin bagus ibadahnya. Semakin hari semakin teguh di dalam menjalani segala cobaan yang datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wadhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.